Pak Rofik, itu gimana tuh pendapat-pendapat yang menyebutkan bahwa virus corona ini tentara Allah? Ngawur, karena kan orang mampu bisa menafsirkan siapapun. Ada yang mengatakan bahwa itu buatan Illuminati. Padahal geng dia yang mengatakan itu. Di satu sisi geng mengatakan buatan Illuminati, di sisi lain mengatakan orang yang gengnya juga tentara Allah. Masa iya tentara Allah Illuminati kan gitu. Oh. Jadi tentara Allah teh orang-orang yang menyambut dajjal. Allahu Akbar. Jadi memang kacau, kita ini dibuat kacau pemikiran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab statementnya. Kembali lagi di berita kita, baca berita kumaha kita, tepuk tangan. Oke, kita udah ada di episode kedua, Pak Rofik. Ya, Ada yang ingin disampaikan di episode kedua? lanjut aja. Kita akan baca berita, Pak Rofik. Jadi kemarin itu kisruh konflik di India ya. Oh iya benar. Bisa diceritakan sedikit, kan Anda sempat membahas juga di YouTube nih. Ya. Yang sebenarnya terjadi di sana itu apa sih? Enggak, saya merespon ada sebagian kelompok yang itu di Semarang ya, aksi solidaritas katanya. Oh, oke. Aksi solidaritas karena Peduli Muslim India. Ya, peduli Muslim India, cuma agak diseret-seret ke khilafah-khilafah. Kasus di India itu karena tidak tegaknya khilafah. Maka saya dibahas karena kan gini, kemanusiaan itu ya mesti kita jaga kan. Oke. Saya yakin dengan dalil apapun yang namanya membunuh orang itu tidak boleh, Pak Azmi. Dan ya, saya kira dunia manapun, orang di belahan dunia manapun itu pasti bakal mengecam. Ya. Karena kan orang Indonesia ini harus memberikan solusi, memberikan minimal kebahagiaan kepada orang India yang terkena seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai kerusuhan yang hadir di India malah membuat kerusuhan lagi di Indonesia. Ini kan jadi lucu. Kita mau menyelesaikan kerusuhan, ini malah kemudian menularkan kerusuhan. Iya. Ini jadi lucu gitu loh. Yang saya lihat juga ada ini, Pak Rofik, yang bawa-bawa kotak amal peduli Muslim India. Itu maksudnya apa gitu? Ya enggak apa, mungkin Ya, mau apa-apa. membantu secara materi ya. Oke. Itu baik juga kan, Pak. Tapi kan solusinya nggak gitu juga ya. Tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bicara soal solusi, Pak Rofik, Wakil Presiden kita, Pak Kiai Haji Maruf Amin, membuat solusi Apa? perihal konflik yang terjadi di India. Seperti apa solusinya, Pak? Kata beliau meminta kepada India untuk mencontoh toleransi beragama di Indonesia, katanya. Ya. Memang dunia harus mencontoh. Indonesia sudah bersikap moderat, katanya. Padahal kan kita sudah banyak kasus. Memang. Sepanjang 2019 yang lalu itu banyak kasus intoleransi terjadi di Indonesia, Pak Rofik. Salah satu nih, beberapa kasus ya saya bacakan. Perusakan musola di Minahasa Utara, Ya. Sulawesi Utara ya, itu mungkin bisa terjadi karena memang umat muslim di sana itu minoritas, Pak Rofik. Mayoritas di sana kan non muslim gitu ya. Muslim ya. Lalu ada penolakan renovasi gereja Katolik Santo Yosef di Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Ya. Jelas mayoritas muslim di sana kan. Kemudian penolakan kegiatan Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat, hingga protes pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari, Semarang. Kasus-kasus tersebut adalah bagian dari puncak gunung es intoleransi di tanah air, Pak Rofik. Sementara Pak Kiai Haji Maruf Amin meminta India mencontoh kita. Ini mencontoh dari mananya gitu? Nah, minimal gini. Saya kira ada sisi positifnya juga, Pak. Oke. Kenapa Anda selalu positif ya? Iya. Enggak. Artinya gini, memang mungkin mudah-mudahan ya tidak terjadi apapun bentuk intoleransi yang hadir di Indonesia itu tidak terjadi seperti yang di luar-luar. Oke. Sampai membunuh orang, sampai menghabisi gitu lah. Ya mungkin hanya fasilitas ibadah itu masih bisa sedikit ditoleransi meskipun tidak boleh. Iya. Tapi minimal kalau misal di India itu kan sudah ranahnya luar biasa ngeri gitu loh, mengerikan. Ya minimal atau untuk bisa gitu ogenan contoh di India atau konfliknya saeutik gitu.
Atau mungkin beberapa waktu yang lalu itu ada solusi yang cukup mungkin dianggapnya itu akan efektif gitu, tapi menurut saya agak kurang ini ya, kurang relevan. Apa? Bikin terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral. Di bawahnya tuh dibikin terowongan gitu. Nah, mungkin Kiai Haji Maruf Amin ini pengennya Indonesia bikin terowongan dari di bawah laut gitu, dari Indonesia ke India. Oh, enggak gitu juga ya. Ya, tapi banyak yang menganggap Pak Maruf Amin ini terlalu berlebihan gitu untuk memberikan Indonesia sebagai contoh kepada India gitu. Karena kan ya baik Kiai Haji Maruf Amin kan punya track record yang lumayan ini ya. Buruk. Enggak buruk, enggak. Beliau ini ikut menuntut Ahok pada dulu kasus. Iya, agak buruk lah. Artinya kan menampilkan citra kurang toleran. Kan gitu kan. Nah, gitu Pak Rofi. Kita langsung ke berita berikutnya mungkin. Ya menarik sebetulnya kalau misal membahas toleransi dan intoleransi yang di Indonesia. Ini kita sebetulnya potensi untuk toleransi besar, potensi untuk intoleransi juga besar sebetulnya. Artinya kan apalagi hari ini, saya kira memang pemerintah Indonesia itu lagi berupaya untuk supaya kan orang-orang kelompok-kelompok radikal itu tidak berkembang biak tuh di Indonesia. Dan ini salah satu upaya bagi saya untuk pengikisan sedikit demi sedikit untuk tidak terlalu hadir orang-orang yang terlalu fanatik terhadap agamanya. Salah satunya dengan tidak memulangkan anggota ISIS yang di Timur Tengah ya. Iya. Itu sudah tepat sekali ya. Saya kira sudah tepat karena urusannya kan gini Pak Ajmi, saya selalu mengatakan orang itu akan berani mati dengan atas nama agama. Itu masalahnya, orang berani sengsara atas nama agama. Orang berani membunuh keluarga, saudara, bahkan anaknya atas nama agama, ini kan yang sulit. Artinya doktrin ini harus benar-benar kita waspada. Gitu loh, waspada. Jangan sampai kita menganut ideologi paham keagamaan yang tidak mencerminkan nilai keislaman. Itu kan akhlakul karimah ini ya sudah total bagi saya. Itu salah satu visi misi Nabi Muhammad ya, liutami makarimal akhlak. Otomatis akhlak harus ditampilkan dengan tidak membunuh orang dong. Gitu loh, dan pasti buruk lah, saya yakin. Ya pasti buruk atau Pak Rofi, kalau bayangin kalau misalnya itu anggota ISIS pada pulang gitu, saya lagi jalan-jalan misalnya jogging, lewat gereja tiba-tiba meledak kan. Saya jadi kena gitu kan, harusnya kan yang kena non muslim. Bener. Jalan-jalan ke kelenteng itu tiba-tiba terbakar kan gimana? Kurang baik lah intinya. Jangan ya. Tapi mudah-mudahan memang diharapkan kan Indonesia ini menjadi corong ya. Menjadi corong kemudian pandangan dunia terhadap keberagaman. Indonesia sangat luar biasa ragam agama, suku, budaya. Ini harus menjadi contoh bagi saya dunia gitu loh. Ya, tetapi ya kita harus dimaksimalkan dulu dong tentunya ya. Jangan sampai ada penjegalan renovasi gereja ataupun masjid itu jangan sampai ada musola ya di Minahasa ya. Itu kan menjadi kita kurang pede menawarkan ke dunia solusi akan kerusakan atas nama ideologi itu. Kurang pede. Kalau misal kita sudah aman, sudah damai, sudah benar-benar nih dari golongan A, B ini sudah saling berangkulan gitu, maka kita akan sangat pede menawarkan solusi kepada dunia pada dunia lah bahkan. Pada India salah satunya untuk nih contoh saya kan gitu kan. Pede kita. Lanjut Pak. Lanjut juga sekarang bicara tentang Indonesia, Pak Rofi. Virus corona sudah masuk ke negara kita. Dan baru saja tadi 1 jam yang lalu ada 1 pasien positif corona meninggal dunia di Indonesia. Bukan orang Indonesia tapi warga negara asing. Tapi di Indonesia meninggal. Di Indonesia meninggalnya. Pertama kali. Nah, ini kan menimbulkan kepanikan juga di masyarakat itu massal. Ya. Kenapa kita bisa tahu? Karena masker di apotek-apotek itu udah mulai sulit didapatkan. Dan harganya jadi mahal gitu. Enggak, saya padahal kalau misal mau pulang ke kampung ya, saya beli masker itu bukan untuk menutupi virus corona. Kemarin saya cek coba ya, saya beli masker dan saya tidak kepikiran sama sekali untuk virus corona. Saya takut debu aja ya. Dan kemudian pas mau beli
di apotek, di Alfamart, di mana itu semuanya pada up. Itu kan lucu. Allahu Akbar. Memang kita terlalu bagi saya terlalu, kalaupun berlebihan ya terlalu berlebihan, Pak. Ya jangan sampai kemudian sesuatu yang ya memang mengerikan juga sih. Langsung habis ya jadi masker ya. Jadi langsung habis. Ada itu jadi concern banyak orang kan. Virus corona itu. Jadi masker diburu gitu kan. Beda lagi kalau masalah kemiskinan. Kan itu tidak dipedulikan oleh banyak orang, tidak menjadi concern oleh banyak orang. Sampai sekarang belum habis kemiskinan. Tetap saja kemiskinan hadir. Padahal itu virus yang paling berbahaya. Begitu. Jadi kita akan memberi solusi buat para penonton berita kita ya, para subscriber Manusia Plural, 5 solusi menghindari virus corona. Allahu Akbar. Yang pertama ini Pak Rofik adalah, pokoknya ini cara paling efektif ya, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar untuk mencegah penyebaran virus gitu kan. Mencucinya dengan air mengalir dan sabun. Setidaknya selama 20 detik. 20 detik lama ya. Kesel. Jadi kan biasanya cuci tangan gitu, ngeges ya. Sekarang harus 20 detik. Tapi saya kira orang Indonesia kebal-kebal loh, Bro. Asli saya masih membayangkan orang Indonesia kebal-kebal. Lagian yang kena virus corona itu, saya kira kan udah tua-tua dan rata-rata juga kan punya riwayat penyakit ya. Dalam artian rentan. Jangan sampai menjadi apa namanya ya, bukan stigma, apa namanya itu? Bukan ilusi deh. Ya ketakutan. Ya ketakutan yang berlebihan gitu loh, sehingga menyingkirkan kita bahwa ada Tuhan gitu loh di atas segalanya. Tuh, jadi jangan sampai corona ini menjadi kita itu mentalnya down keluar. Saya kira kurang baik juga itu, Pak. Ya kurang baik juga. Lalu yang kedua, Pak Rofik, menggunakan masker. Ini kan ini dibilangin di sini masker mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Ini yang bikin tipsnya nih, nggak baca berita nih, nggak update. Murah dan mudah ditemukan. Sekarang jadi mahal dan sulit ditemukan. Hey, halo dokter, ini halodokter.com. Terus yang ketiga, Pak Rofik, menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini kan yang paling penting. Sebetulnya bagi saya yang paling penting. Menjaga daya tahan tubuh dari intoleransi. Harus bertoleransi. Yang berbahaya bukan hanya corona tapi jumurna. Virus-virus intoleransi. Jadi harus banyak mengkonsumsi makanan sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan berprotein, telur, ikan, daging, dan rutin berolahraga. Dan yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Ya ngapain mau wisata? Enggak, emang kan banyak sekarang teman-teman kita nih yang muda-muda nih, terutama traveling ke luar negeri itu semakin meningkat ya, semakin murah dan semakin meningkat gitu. Ya. Bener gak lihat teman-teman, kok sih bisa sih ke luar negeri gitu. Padahal zaman tuh ya menghargai gitu, tapi bisa ke Taiwan, bisa ke Korea, gitu, bisa ke Singapura. Jangan ya. Nanti lagi gitu enggak. Sekarang mah traveling di sekitar rumah aja. sekitar Indonesia aja. Dulu yang bahaya. Berapa orang sih yang di Indonesia yang sudah positif kena virus corona itu? Tadi itu udah 25 positif. Mudah-mudahan tidak kena lah ke kita ya. Dan yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Lalai. Bukan, maksudnya bukan itu. Masyarakat Minahasa Utara juga itu udah mengkonsumsi kelelawar selama ratusan tahun, mereka nggak kena corona. Biasa-biasa. Yang penting itu pastinya bukan tentara Allah lah ya. Iya, Pak Rofik, itu gimana tuh pendapat-pendapat yang menyebutkan bahwa virus corona ini tentara Allah? Ngawur, karena kan orang bisa menafsirkan siapapun. Ada yang mengatakan bahwa itu buatan Illuminati. Padahal geng dia yang mengatakan itu. Di satu sisi geng mengatakan buatan Illuminati, di sisi lain mengatakan orang yang gengnya juga tentara Allah. Masa iya tentara Allah Illuminati kan gitu. Oh. Jadi tentara Allah teh
orang-orang yang menyambut dajjal. Allahu Akbar. Jadi memang kacau, kita ini dibuat kacau pemikiran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab statementnya. Gitu. Oh, Kak, virus corona sampai ke Arab Saudi. Iya, sampai. Masa tentara Allah dikirim juga ke Saudi? Seperti dulu burung ababil kan. Iya betul. Oh iya betul. Burung ababil, Pak. Burung ababil juga di Saudi ya. Di Saudi. Berarti bener. Saya menghendaki bahwa virus corona adalah tentara Allah. Dulu juga burung ababil kan sampai di Arab Saudi. Ya. Memang karena terlalu ini, Pak. Kita itu Paranoid ya. oh iya, terlalu paranoid, juga terlalu beragama itu tidak cocokologi dan yang paling penting beragama itu tidak memakai akal sehat. Pada akhirnya segala sesuatu yang diucapkan oleh sang ustad tanpa dicerna oleh pikiran itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, langsung diimani benar bahwa corona adalah tentara Allah. Saya kira kalau tentara Allah datang aja sambut tentara, kan gitu kan. Sambut tentara Allah, itu kita pasti senang dong kalau mereka tentara Allah. Menyambut Imam Mahdi ya. Menyambut Imam Mahdi, kenapa jadi semuanya pada takut gitu loh? Itu tentara Allah. Hei orang-orang muslim, ya. Kalau Anda meyakini bahwa corona adalah tentara Allah, maka Anda harus datang ke Wuhan. Datangi tentara Allah, sambut dengan baik, ya. Tolol kan. Berarti Anda akan nanti apa? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah bersama tentara Allah. Di jalan Allah ya. Amin ya Allah. Jadi hindari hewan-hewan, Pak Rofi. Oke. Apa nih ciri-cirinya? Pokoknya yang di tiap tubuh hewan itu ada tulisan Made in China. Itu harus dihindari lah, janganlah takut yang Made in China. Tapi saya kemarin Pak Rofi ada bingkisan oleh-oleh haji. Kan suka ada oleh-oleh haji nih. Oke, benar. Air di jam-jam terus permen coklat apa gitu. Nah saya lihat yang coklat itu di tulisan belakangnya Made in China. Made in China. Padahal dari Arab. Made in China, tapi mungkin itu penyebabnya virus corona bisa sampai Arab gitu. Saya kan takut wah ini makan nggak ya gitu kan, takut ada virus corona. Apalagi di Indonesia produk Cina banyak banget, hati-hati ya. Anda hati-hati dengan produk-produk Cina itu. Nggak, apa jangan-jangan bukan dari Arab itu bingkisannya belinya. Dia belinya di Tanah Abang. Belinya di Jakarta. Made in China, kaget saya. Halo. Cukup sekian Pak Rofik. Oke. Sampai jumpa di berita kita episode berikutnya. Baca berita kumaha kita. Tepuk tangan.